Halo sahabat rohani, selamat datang kembali di channel kita. Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Hari ini, kita akan merenungkan sebuah kisah penyembuhan yang luar biasa dari Injil Markus, pasal 7 ayat 31 hingga pasal 8 ayat 26. Ini bukan sekadar cerita tentang mukjizat fisik, tetapi juga pelajaran mendalam tentang kondisi rohani kita dan betapa pentingnya mendengarkan suara Tuhan. Mari kita mulai dengan Markus 7. Yesus baru saja meninggalkan daerah Tirus dan Sidon, dan ia tiba di daerah Dekapolis, di dekat Danau Galilea. Di sana, orang-orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap. Mereka memohon agar Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Ini adalah gambaran yang sangat kuat. Orang ini hidup dalam dunianya sendiri, terisolasi oleh keheningan. Ia tidak bisa mendengar dunia di sekitarnya dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Perhatikan apa yang Yesus lakukan selanjutnya. Dia tidak menyembuhkan orang itu di tengah keramaian. Sebaliknya, Yesus membawanya menyendiri, menjauh dari orang banyak. Ini adalah momen yang sangat pribadi dan intim. Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludar dan menyentuh lidahnya. Ini mungkin terdengar aneh bagi kita, tetapi ini adalah tindakan simbolis yang penuh makna. Yesus secara fisik menyentuh sumber masalahnya. Lalu, sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas panjang dan berkata kepadanya, "Ephata," yang artinya, "terbukalah." Seketika itu juga, telinga orang itu terbuka, ikatan pada lidahnya terlepas, dan ia dapat berbicara dengan jelas. Ajaib! Namun, yang menarik adalah perintah Yesus setelahnya. Ia melarang mereka menceritakan hal ini kepada siapapun. Tetapi, semakin dilarang, semakin mereka memberitahukannya. Orang-orang sangat takjub dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Kisah ini adalah cermin bagi kita. Seringkali, kita juga mengalami ketulian rohani. Kita dikelilingi oleh suara dunia kekhawatiran, ambisi, hiburan, dan kebisingan lainnya yang membuat kita sulit mendengar suara Tuhan yang lembut. Kita mungkin rajin membaca Alkitab, tetapi kata-kata itu tidak meresap ke dalam hati. Kita mungkin pergi ke gereja, tetapi khotbah hanya terdengar seperti suara latar. Kita menjadi tuli terhadap bisikan Roh Kudus. Akibat dari ketulian ini adalah kebisuan rohani. Ketika kita tidak mendengar dari Tuhan, kita kehilangan kata-kata untuk dibagikan. Doa kita menjadi kering dan mekanis. Kita ragu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, karena kita sendiri tidak benar-benar merasakannya. Lidah kita menjadi terikat, tidak mampu memuji Tuhan dengan tulus atau memberi dorongan kepada sesama. Penyembuhan yang dilakukan Yesus menunjukkan jalan keluarnya. Pertama, kita perlu membiarkan Yesus membawa kita menyendiri. Kita butuh waktu hening, jauh dari keramaian hidup, untuk benar-benar bersamanya. Dalam keheningan itulah kita bisa mulai mendengar. Kedua, kita perlu sentuhan pribadi dari Yesus. Kita harus datang kepadanya dengan kerinduan, memohon agar ia membuka telinga rohani kita dan melepaskan lidah kita. Ini adalah doa yang tulus. Tuhan, aku ingin mendengarmu, sentuhlah aku. Dan yang terpenting adalah kata Ephata, terbukalah. Ini adalah perintah ilahi yang memiliki kuasa untuk mengubah segalanya. Ketika Yesus berfirman, sesuatu pasti terjadi. Kita perlu percaya bahwa Dia mampu membuka telinga kita yang paling tuli sekalipun dan melepaskan lidah kita yang paling kaku. Dia rindu berkomunikasi dengan kita secara pribadi. Sekarang, mari kita lanjutkan ke Markus pasal 8. Setelah mukjizat itu, Yesus memberi makan 4.000 orang. Ini menunjukkan bahwa ketika kita mulai mendengar Tuhan dan hati kita terbuka, Dia tidak hanya memenuhi kebutuhan rohani kita, tetapi juga kebutuhan jasmani. Dia adalah Allah yang peduli secara menyeluruh. Namun, setelah semua mukjizat itu, ironisnya, orang-orang Farisi datang dan meminta tanda dari surga. Mereka telah melihat penyembuhan, mereka telah melihat roti dilipat gandakan, tetapi mereka masih tuli dan buta secara rohani. Mereka tidak bisa melihat siapa Yesus sebenarnya. Yesus menghela napas dalam-dalam dan menolak permintaan mereka. Ini menunjukkan bahwa mukjizat saja tidak cukup jika hati seseorang tertutup. Kemudian, dalam perahu bersama murid-muridnya, Yesus memperingatkan mereka tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Murid-murid yang baru saja menyaksikan mukjizat pemberian makan, malah sibuk berdebat
Karena mereka lupa membawa roti, mereka ada di sana, tetapi pikiran mereka di tempat lain. Mereka tuli terhadap makna rohani dari apa yang baru saja mereka alami. Yesus menegur mereka dengan tajam. Mengapa kamu masih belum mengerti dan belum paham? Apakah hatimu begitu lebar? Kamu punya mata, tidakkah kamu melihat? Kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar? Ini adalah pertanyaan yang sama untuk kita hari ini. Setelah semua kebaikan dan penyataan Tuhan dalam hidup kita, apakah kita masih gagal memahami hatinya? Apakah kita masih tuli terhadap suaranya? Klimaks dari bagian ini adalah penyembuhan orang buta di Betsaida. Sama seperti orang tuli tadi, Yesus membawa orang buta ini keluar dari desa. Penyembuhannya unik karena terjadi dalam dua tahap. Pertama, Yesus meludahi matanya dan meletakkan tangannya di atasnya. Ketika ditanya apa yang ia lihat, orang itu menjawab, "Aku melihat orang-orang, sebab mereka kelihatan seperti pohon-pohon yang berjalan, penglihatannya masih kabur." Lalu, Yesus meletakkan tangannya lagi di atas mata orang itu. Kali ini, ia dapat melihat dengan jelas dan semuanya tampak terang. Proses dua tahap ini sangat simbolis. Seringkali, penyembuhan rohani kita juga bertahap. Awalnya, kita mungkin mulai melihat kebenaran Tuhan, tetapi masih kabur, tercampur dengan pandangan duniawi kita. Kita butuh sentuhan kedua dari Yesus, sentuhan yang lebih dalam. Untuk membuat penglihatan rohani kita menjadi jernih, kita perlu terus-menerus datang kepadanya, memintanya untuk menyempurnakan pekerjaannya di dalam diri kita. Jangan puas dengan penglihatan yang kabur atau pendengaran yang samar-samar, rindukanlah kejelasan penuh yang hanya bisa datang darinya. Jadi, apa pesan utama dari Markus 7 dan 8 untuk kita? Pesannya jelas, Tuhan Yesus rindu menyembuhkan ketulian dan kebutaan rohani kita. Dia ingin kita mendengar suaranya dengan jelas, melihat karyanya dengan jernih, dan berbicara tentang kebesarannya dengan bebas. Bagaimana caranya? Pertama, sadari kondisi kita. Apakah kita merasa jauh dari Tuhan? Apakah doa kita terasa hampa? Mungkin kita sedang mengalami ketulian rohani, akui itu di hadapannya. Kedua, carilah waktu menyendiri bersamanya, matikan gangguan dan fokuskan hati Anda padanya. Ketiga, mohonlah sentuhannya, berdoalah, "Yesus, Ephata, bukalah telingaku, lepaskanlah lidahku, bukalah mataku." Percayalah pada kuasanya untuk menyembuhkan. Dan yang terakhir, bersabarlah dalam prosesnya. Seperti orang buta di Betsaida, mungkin kita membutuhkan lebih dari satu sentuhan. Teruslah mencari wajahnya, teruslah meminta, dan jangan menyerah sampai Anda benar-benar bisa mendengar, melihat, dan berbicara untuk kemuliaannya. Ketika telinga kita terbuka untuk firman-Nya, hidup kita akan berubah. Kita akan dipenuhi dengan iman, pengharapan, dan kasih. Lidah kita akan dilepaskan untuk memujinya dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita semua merindukan pengalaman Ephata dalam kehidupan rohani kita masing-masing. Jika Anda merasa sedang berjuang dengan ketulian atau kebisuan rohani, ingatlah Anda tidak sendirian, Tuhan Yesus ada di sana, menunggu untuk membawa Anda menyendiri dan menyentuh Anda secara pribadi. Terbukalah baginya hari ini. Terima kasih sudah bergabung dalam perenungan kita. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan dan membuka hati kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.